apa yang dilakukan Israel dulu udah pernah kita bahas berseri-seri, ya. Kalau Hamas mengembalikan para sandera, maka Israel akan berhenti. Sesimpel itu saja loh. Bahkan dari siapa itu dulu, Pak siapa itu Ruben ya, Pak Ruben Kumran. Kalau Hamas kembalikan sandera, maka Israel udah berhenti. Tapi kalau Hamas menuntut semua tahanan di Israel dikeluarkan, ya tidak mungkin. Orang mereka terang-terangan ngebom Israel kok, terang-terangan melakukan pengerusakan kok. Nah, apakah Israel balas dendam? Mata ganti mata. Yang mau mulai bertanya boleh silakan ya. Ajas, silakan Ajas. Ya, yang bertanya tampilkan video ya, jadi jangan Iya dong, tampilkan video. sembunyi di balik Tapi video. susah Pak, nggak mungkin nggak apa-apa Pak, nggak usah tampil video, nggak apa-apa Pak. Enggak, ini enggak Kalau kita, kompromi nih saya. Ini orang sendiri kok. Kenapa? kalau orang sendiri Sorry tampil ya, video dong, kalau udah kenal. tampil dong Ya ya. ya, Kalau nggak tampil saya silakan silakan. nggak saya minta bicara ya. Saudara harus Ajas belajar silakan. tertib ya di sini ya. Iya, videonya nyalakan dulu Anjas. Saya tahu ya. Oke, jadi Burus dulu ya. Saya kasih kesempatan Burus. Karena Anjas nggak nyalain video ya. Bapak silakan. Oke, Burus silakan Burus. Oke, Shalom Pastor, Shalom Pak David. Ya, Shalom shalom. Bu Ros. Ini tentang perang Israel ya. Padahal kalau menurut hukum Taurat itu ya, bukankah yang dilakukan Israel ini bagian dari tikun olam itu ya, Pastor? Terusin dulu. Arahnya mau kemana? Ya, Bisa arahnya. iya, Ya, bisa enggak nih? ya, itu kan untuk menertibkan apa namanya praktek cinta kasih itu kan, karena Pastor juga bilang kalau ada pun belukar-belukar itu kan harus dirapiin gitu ya. Itu maksud saya. Betul, betul. Jadi ya betul ya. Jadi begini, sebetulnya apa yang dilakukan Israel dulu udah pernah kita bahas berseri-seri, ya. Kalau Hamas mengembalikan para sandera, maka Israel akan berhenti. Sesimpel itu saja loh. Bahkan dari siapa itu dulu, Pak siapa itu Ruben ya, Pak Ruben Kumran. Kalau Hamas kembalikan sandera, maka Israel udah berhenti. Tapi kalau Hamas menuntut semua tahanan di Israel dikeluarkan, ya tidak mungkin. Orang mereka terang-terangan ngebom Israel kok, terang-terangan melakukan pengerusakan kok. Nah, apakah Israel balas dendam? Mata ganti mata? Bukan. Ya, waktu kapan itu kalau di kelas komunitas kita ajarkan ya, saudara. Ini gini loh, Israel itu tidak menganut mata ganti mata, gigi ganti gigi. Karena di dalam Imamat 19 ayat 18 dikatakan janganlah menuntut balas, melainkan kasihlah sesama mau manusia. Pak, lalu gunanya mata ganti mata yang ditulis juga kan, mata ganti mata itu adalah hukum positif, ya, hukum positif yang diatur oleh negara. Tetapi rakyatnya tidak boleh melakukan penghakiman sendiri mata ganti mata, gigi ganti gigi, nggak boleh. Jadi prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi tidak boleh dilakukan oleh individual, tapi hanya negara yang memperbolehkan untuk melakukannya. Nah, jadi kalau misalnya Israel itu menyerang Gaza, itu bukan karena mata ganti gigi seperti penjelasannya Gilbert, bukan saudara, itu tikun olam. Dia kan harus menyelamatkan, melindungi warganya. Itu bagian dari tikun olam. Itu, Buros. Ya, jadi jawabannya kalau arahnya ke sana betul. Itu adalah tikun olam. Sama seperti kalau ada ya uh, warga Indonesia disandra, lalu yang nyandra ini mintanya aneh-aneh dulu ya, zamannya OPM atau GAM penyanderaan basmi semua, saudara. Ya, Indonesia pun melakukannya ya, perang, ada penyanderaan. Oh, itu tindakan terorisme ya, perang. Gitu. Ya, itu kalau Pastor, dari satu saya ya. lagi. Ya, Satu lagi, ya, Pastor. ya.
eh, apakah sebenarnya ini oleh PBBI paham apa yang dilakukan Israel itu atau pura-pura tidak Oh, tahu paham gitu? sekali, betul. Pura-pura tidak tahu karena mereka sudah ada kesepakatan. Itu kan sudah dikondisikan. Sebetulnya kan semua kejadian ada banyak sekali perspektifnya. Jadi PBB menggunakan perspektif yang sama dengan Palestina, dengan Hamas, dan negara-negara Islam lainnya. Sedangkan Amerika dan Eropa, ya, dia menggunakan perspektif yang dari Israel. Setiap kejadian kan punya banyak perspektif, ya kan? Tergantung Anda mau perspektif yang mana, dan ya itu tadi yang parah kan Wani Piro kan udah kebongkar tuh, Presiden Harvard sama Presiden Columbia itu, University, dibayar kan, menerima sogokan. Jadi ya tinggal mengubah perspektif saja. Oh itu nanti penting ya, hari ini ya kita belajar 1 Korintus 15 nanti itu ya. Yang ditanyakan Bu Ros itu nanti kita hari ini belajar tentang perspektif. Ya, tentang perspektif dan bagaimana. Sekali lagi ya, tidak ada rapture ya saudara ya. Tidak ada rapture. Sekali lagi, nanti kita mau rencananya kita mau bikin seminar online khusus untuk yang ini ya, bahwa tidak ada rapture. Di Eropa ya, saya akan bikin seminar staff maraton ya, tidak ada rapture. Oke, lanjut dulu. Ya, berikutnya Bu Marta. Silakan Bu Marta. Silakan Ya, Bu Bu Marta. Marta. Selamat malam, Pak Paul. Malam, Bu Semuanya. Marta. Ya, mungkin sore di sana. Saya Ya, ingin ini jam tanya, 3. Pak. Iya, saya ingin tanya waktu Joshua itu dia menang, ya, waktu mau masuk ke Kanaan atau apa Joshua 10 itu, Pak. Lalu Ya. dia bisa mengalahkan, Joshua kan bersama rakyat bangsa Israel dalam 1 hari bisa mengalahkan 7 raja, itu juga 1 hari 6 kota didudukinya, itu kan luar biasa Pak. Lalu ayat 12 dari Yosua 10 itu mengatakan bahwa Joshua sendiri minta untuk matahari bisa berhenti dan bulan juga begitu ya Pak ya. Lalu yang menjadi pertanyaan saya itu kan ini bukan diperintahkan Tuhan, maksudnya dari maunya Joshua sendiri. Saya baca ya Pak ya, ayat 12. Lalu Joshua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel, ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Yang saya pikirkan itu seperti ini Pak. Nah, Joshua itu kan dia berkata seperti itu. Dan jadi ini apa tindakannya dia sendiri dengan iman, dengan yakin, maksudnya berhenti itu apa memang berhenti? Maksudnya jamnya atau kelihatan? Serem ya. Kalau berhenti apa yang terjadi? Kalau benar-benar berhenti apa yang terjadi? Kolaps tata surya. Tata surya itu kan digerakkan atas dasar hukum gravitasi dan sentripetal kan. Hukum tarik-menarik antar planet dan sentripetal. Begitu satu berhenti, kolaps semua. Jadi mungkin nggak itu? Ketika bilang berhenti. Nah, ketika bilang berhenti itu bisa kalau saya ya memahaminya bahwa itu seakan berhenti. Kalau saya ya, walaupun ada beberapa hamba Tuhan yang percaya itu benar-benar berhenti. Tetapi logikanya kalau itu benar-benar berhenti, maka akan kolaps seluruh tata surya kita. Karena hukum gravitasi kan sentripetal, ya kan?
lereng itu kalau taruh di ember, puter-puter gitu bisa nggak jatuh karena ada gerakan sentrifugal kan, sentrifugal dan sentripetal. Nah, apakah itu terjadi beneran apa enggak? Kalau menurut saya itu adalah eh, sebuah fakta ya yang tidak dimengerti di zaman itu ya, bahwa memang matahari waktu itu berjalan lebih lama dari sebelumnya, Iya. seakan-akan berjalan lebih lama dari sebelumnya, memberikan kemenangan besar buat orang-orang Israel waktu mengalahkan 7 raja Kanaan ya, nggak salah itu ya. Itu. Nah, terus pertanyaannya, apakah itu bisa terjadi Yosua tanpa perintah dari Tuhan? Bisa, karena ia kan punya iman. Orang-orang yang punya iman, kenapa dia punya iman? Karena dia punya apa? Punya rema. Mengapa dia punya rema? Karena dia punya cinta. Karena dia ada di drive oleh cintanya kepada bangsanya, ya. Kemudian dia punya rema dari lihat mujizat-mujizat yang sebelum dilakukan oleh Musa. Ingat, Yosua itu setiap kali Musa melakukan mujizat, dia dari sebelahnya loh. Dia nonton loh. Artinya dia bisa melakukan hal yang sama. Dan zaman itu, ilmu pengetahuan itu eksklusif dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Sehingga apakah itu benar-benar terjadi bulan dan matahari itu berhenti? Ya, yang saya nangkap itu adalah waktu yang berhenti. Waktu seakan berhenti. Sehingga Israel yang mempunyai kemenangan yang lebih besar. Itu versi saya. Gitu. Karena jadi Alkitab perlu dengan metafora juga kan. iya Pak, saya pikir dia ingin waktunya itu bisa lebih panjang gitu ya, supaya bisa menyelesaikan peperangan itu gitu ya Pak. Betul. Intinya dia butuh waktu itu berhenti supaya dia bisa menyelesaikan, sebab kalau enggak disambung besok lagi, maka musuh akan menghimpun kekuatannya lagi kan. Jadi harus hari itu selesai. Gitu. Itu yang menurut saya. Iya. Lalu karena belum ada Pak, bukti arkeologi yang sangat jelas ya bagaimana cara ngitungnya. Matahari berhenti, bulan berhenti. Cara ngitungnya gimana coba? Ya kan? Iya. Jadi ini untuk kitanya sendiri Pak, aplikasi dalam hidup kita, tindakan iman perlu juga untuk menyelesaikan tantangan yang ada sehingga kita bisa menggunakan waktu yang ada ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Ya, realisasinya begini. Misalnya nih kita lagi ujian di sekolah. Ya kan? Terus soalnya 100, kita sudah ngerjain 90. Tapi waktunya cuma tinggal 2 menit. Lalu kita bilang, waktu dalam nama Tuhan Yesus, waktu berhenti supaya saya bisa selesaikan. Sebenarnya waktu itu waktunya yang berhenti atau seakan-akan berhenti, tapi kita menyelesaikannya dengan amat sangat cepat. Sehingga semua persoalan itu bisa kita selesaikan. Ya kan? Karena memang waktu itu bisa seakan berhenti loh. Ya. Waktu itu berjalan lambat, sangat lambat ketika apa saudara? Ketika kita lagi menderita ya. Waktu itu berjalan amat lambat. Dan waktu berjalan amat sangat cepat ketika kita lagi bahagia. Apalagi lagi duaan sama pacar. Waduh, ngapel jam 4, rasanya baru setengah jam yang lalu, ujuk-ujuk udah jam 12 malam tuh. Ya kan? Sangat cepat ya. Jadi bisa seperti itu kan? Dalam pemahaman saya, teologi prosesnya bukan, itu kan penafsiran, boleh-boleh saja. Tetapi bagi orang yang sangat yakin bahwa itu benar-benar berarti, ya boleh, mujizat kan bisa terjadi kan. Dan kita tidak tahu bagaimana caranya mujizat itu terjadi. Karena alam semesta ini kan terlalu besar. Gitu, Marta, lanjut. Ya, ini Pak, lagi Pak, juga tentang matahari yang mundur 10 tapak. Jawabannya Hizkia ya. Ya, Hizkia itu kan di dalam Yesaya 38. Nah, padahal itu tentang Hizkia sakit toh Pak. Cuma
bayangan matahari mundur 10 tapak itu ternyata hanya untuk Tuhan menepati janjinya bahwa sungguh-sungguh bayangan matahari itu mundur gitu Pak, 10 tapak. Bisa. Nah ini ya. Kalau itu adalah ilusi, bisa nggak? Bisa. Ya, seperti tongkat Musa yang jadi ular, lalu Yanes Yambres tongkatnya juga jadi ular kan? Lalu ularnya Musa nangkap makan ularnya Yanes Yambres. Itu kan adalah ilusi optik kan? Bisa. Jadi kita coba kalau istilahnya itu di dalam teologi kontemporer itu namanya demitologi Bultmann ya. Itu saya ajarkan ya di Agios Bible College, itu saya ajarkan. Demitologi Bultmann adalah siapa, Rudolf Bultmann kalau nggak salah namanya ya. Siapa Pak David? Rudolf Bultmann ya namanya ya. Jadi itu Iya Pak. kita harus menyingkirkan semua mistik-mistik dulu supaya kita memahami kisah ceritanya. Lalu kita kembalikan mistik itu sesuai dengan apa yang level iman kita. Kalau kita sudah tahu objektivitasnya, objektif, lalu kita kembalikan. Jadi bisa saja itu memang benar-benar mundur mataharinya. Tapi kan tidak bisa dibuktikan oleh arkeologi manapun. Bahkan kalender Israel tidak mencatat bahwa hari itu lebih panjang daripada hari sebelumnya. Mencatat kisahnya ada, tetapi tidak berarti jadi nggak dicatat. Yang mencatat hanya berkata bahwa putus Pak. sekali ilusi optik ya. Tetapi sekarang banyak sekali hal-hal yang bisa dijelaskan. Tes. Ya. Bagaimana? Udah bagus suaranya? Bagus. Udah ya. Jadi itu bisa ilusi optik, Bu Marta. Kalau dalam demitologi Bultmann ya itu akan dianggap ilusi optik. Walaupun kalau kita mau percaya ya bisa saja terjadi. Ya bisa terjadi ya. Pada kenyataan kan sampai hari ini tidak pernah terjadi lagi. Termasuk tadi ya matahari di Gibeon, bulan di Ayalon. Itu kan sampai hari ini nggak pernah terjadi lagi mukjizat seperti itu. Gitu Bu Marta. Iya Pak. Ini saya juga pikirkan. Intinya kan Bu Marta, oke saya ya. Halo. Lanjut. Iya Pak. Ya, ini saya pikir gini Pak. Perkataan yang bayangan matahari mundur 10 tapak itu kan ada hubungannya dengan kehidupan Hizkia yang diperpanjang 15 tahun lagi. Sehingga dia berjanji. Saya terus pikirkan apa ada hubungannya, maksudnya kehidupan, kesempatan yang Tuhan beri. Jadi tentang kairos yang Tuhan beri itu Pak. Bisa. Kairos yang dinyatakan itu, penyertaannya itu, ternyata memang ada penyertaan Tuhan. Bila Tuhan mau, Allah di pihaknya, siapa yang mau bisa membatalkan atau melawan? Saya pikir seperti itu Pak. Apa benar ya Pak? Bisa, tapi kan pertanyaan dari orang-orang kan pertanyaannya kan apa mungkin terjadi matahari mundurnya, matahari itu pergerakan sinarnya itu mundur 7 tapak gitu. Nah, maka kita menjawabnya adalah bahwa bagi Hizkia tanda itu penting. Tetapi kan bagi orang lain kan nggak penting tanda itu. Bagi Hizkianya penting. Jadi bisa saja hanya Hizkia yang melihat. Dan kemudian imannya bangkit. Benar nggak? Iya Pak. Nah, masalah itu nanti ternyata ceritanya beda. Ya kan? Masalah itu ternyata benar-benar terjadi itu menurut bisa saja. Saya percaya bisa. Cuman kalau saya lebih yakin bahwa hanya Hizkia yang melihat sama Yesaya. Jadi itu apa? Ya, jadi itu ilusi optik. Sebab kalau terjadi benar-benar pasti gempar seluruh Israel. Ya kan? Nah,
endingnya adalah apa endingnya? Endingnya kan adalah terjadi usianya Hizkia diperpanjang 15 tahun. Endingnya kan begitu. Gitu. Jadi endingnya itu yang penting. Tapi pertandanya itu bisa juga hanya dia yang melihat. Ya, kan pengalaman supranatural, misalnya saya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Apakah istri saya ikut melihat? Enggak, cuma saya yang melihat. Gitu ya. Iya, Pak. Mungkin Pak David ada mau nambahin, Pak David? Ya, menurut Ada, saya, ada pendapat lain boleh ya? Pendapat lain boleh. ya. Jadi menurut saya semua pernyataan yang Tuhan sampaikan kepada seseorang, khususnya yang tadi disebutkan Yesaya 38, itu bisa menjadi satu jawaban yang personal kepada dia, dengan dampak Personal. dia timbul iman sehingga Iya, akhirnya benar-benar diperpanjang 15 tahun. Lalu betul. tapi kalau dampak-dampak secara alamiah yang berdampak kepada gravitasi bumi, kepada gerak alam semesta keseluruhan, itu memang kalau kita lihat yang tadi Pak Paul bilang Rudolf Bultmann ya, demitologi ya, Rudolf Bultmann ya, kalau saya lihat di sini, itu memang kalau kita lihat secara alamiah, maka sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku, maka kalau disebut mundur 10 tapak dan sebagainya, itu akan berdampak kepada bukan di bagian itu saja, tapi keseluruhan alam semesta. Maka itu betul itu bisa menjadi sebuah hanya ilusi, bukan sesuatu yang nyata secara alam, tapi itu yang dilihat oleh personalnya Hizkia. Itu Bu Marta ya. Iya. Jadi saya tambahin, ini bagus tadi Pak David ya. Jadi gini, jadi si Hizkia melihat sebuah ilusi optik, tapi itu membangkitkan imannya dia. Dan dia percaya, lalu dia jadi panjang, malah sembuh dari sakit kerasnya itu. Jadi yang penting kan itunya, yang penting ya. Sama seperti ada seorang aktivis di komunitas kita dari Katolik ya, dia melihat patung Bunda Maria menangis itu loh. Nah, dia bertobat gara-gara itu. Ya nggak apa-apa, saudara. Nggak apa-apa. Nah, itu seperti itu ya. Stigmata kan? Sebuah stigmata itu. Nggak apa-apa, saudara. Ada lagi, misalnya nih, saya dulu membaptis beberapa orang murtadin yang bermimpi ketemu Yesus. Yesusnya menggunakan seperti di Gramedia itu loh. Ya untuk tahapan pertama nggak apa-apa, saudara. Walaupun harus kita jelaskan. Harus kita jelaskan. Tetapi itu membuat dia bertobat beneran ya. Ini istrinya anggota dewan loh, si perempuan ini ya. Orangnya baik sekali, kasihan ya. Sampai nggak boleh ketemu anaknya, dan pokoknya jadi orang kaya sekali sampai dimiskinkan sama suaminya. Nah, tetapi dia mengalami stigmata ketemu Tuhan Yesus itu dalam mimpi. Terus saya bilang itu bukan yang benar, itu cuma mimpi. Nah, tapi itu membuat dia bertobat dan dia berani meninggalkan Islam gara-gara itu. Jadi personal itu loh yang penting, bukan masalah benar salahnya. Tapi kalau saya akan menguji, benarkah itu dari Tuhan atau hanya ilusi? Sebab ada orang-orang yang seperti saya tidak bilang harus benar-benar fix. Kalau nggak fix juga berat buat saya, karena bisa goyah suatu hari. Nah, itu adalah personal experience, pengalaman pribadi bersama dengan yang ilahi. Lalu dia melihat sebuah, dalam tanda kutip itu ya, ilusi optik. Ya bisa saja. Tapi kalau benar-benar terjadi, ya boleh saja, bisa. Kita nggak ada di situ hari itu untuk melihat maknanya itu apa, ilusi optik kah? Atau benar-benar terjadi seperti itu kah? Begitu, Bu Marta. Iya. Tapi kalau bicara soal Israel itu kok memang banyak keajaiban campur tangan Tuhan, Pak. Ya. Dari zaman Yosua, zaman sampai perang 6 hari, sampai hari ini, itu kan ada campur tangan Tuhan. Jadi ya, Betul. saya percaya juga memang ada
spesial lah untuk bangsa Israel ini, Pak. Betul. Iya, Pak. Tetapi kalau Gitu. kita balik lagi ya, kalau kita telusuri, kalau kita belum mengalami itu bilang mujizat. Tapi kalau kita sekarang udah lewatin, kita tengok, ya iya, siapa Sionisme yang mulai? Orang gereja evangelikal. Karena apa? Tuhan Yesus gak datang-datang. Lalu dia bilang apa? Waduh, ini Tuhan Yesus hanya datang apabila ada negara Israel. Ya kan? Makanya mereka ngotot untuk bisa mewujudkan negara Israel. Zaman itu mereka ada yang jadi anggota Senat, ada di partai segala macam ya. Jadi mereka bisa gunakan pengaruh itu untuk membujuk Amerika dan Inggris untuk melahirkan negara Israel. Begitu. Agama kan bisa seperti itu. Nah, di zaman itu heboh ya. Tapi setelah kita tengok balik ya enggak. Itu kan mereka menggunakan agama untuk memanipulasi seluruh dunia sehingga terjadilah negara Israel yang sah. Ya kan? Bisa begitu nggak? Bisa juga. Begitu, Bu Marta. Iya, Pak. Terima Menarik kasih, ya. Pak. Kalau nanti ingin Lanjut, mendengar Madam. itu, Pak. Yang Repjio itu, Pak. Saya ingin mendengar Ya, lebih. Seminar itu khusus itu, hati-hati ya. Bu. Kita nanti, Seminar khusus. tapi nanti yang di Semarang itu saya akan bikin seminar khusus ya, maraton. Tapi hari ini kita bahas yang 1 Korintus 15 angka terakhir.